Tommy. Ayo. Emang jujur kamu? Biarin, tadi pinjem buat itu. Kita lagi di rumah Om Tommy. Nggak usah dicak-cek lagi. Udah ya? Ini ganggu nggak nih? Ya, nggak apa-apa lah. Gini mah udah susun. Hah? Udah kesusun ini. Nggak ganggu kan? Kagak ganggu. Ini kita lagi di rumah Om Tommy nih. Kita lagi susu jahe. Susu. Pas, cocok. Apa namanya acaranya nih? Ngobar. Ngobrol apa ngobel? Ngobrol di belakang. Kebetulan lagi baru pulang kerja. Jadi tadi mampir dulu ke rumah Om Tommy. Nah, biasanya kita memang ngobrol-ngobrol aja di sini sambil ngeteh. Ngeteh apa ngejahe? Ngejahe. Jahe. Biasanya teh, jahe, kopi. Nah, ini sekarang lagi demen ngejahe gitu. Nah, kira-kira mau ngobrol apa nih Om Tommy ini? Hah? Katanya dulu Om Tommy punya pengalaman nih. Pertama kali masuk GJ. Asik. Jadi teman-teman tuh yang ya kebetulan gue juga admin GJ ya, Genjot Jaga Karsa ya. Karena gue akan melayani, nih Om Tommy ya, ya. Gue akan melayani tuh kalau misalnya udah yang DM. Jadi kalau cuma nanya-nanya, gimana, nunggu diajak nggak bakal gue ajak. Di DM aja nggak dijawab ya? Nah di DM gue lihat dulu gitu, lu invite gue aja friend, gue invite lagi friend, gue lihat dulu aktivitasnya, lu ada aktivitas sepedahan apa enggak gitu. Kalau misalnya ada aktivitas sepedahan, oh berarti dia aktifnya di mana gitu kan. Jadi gue nggak banyak cerita, karena kalau misalnya aktifnya cuman asal bersepeda gitu kan. Maksudnya gimana nih? Asal tuh maksudnya gimana? Iya, maksudnya cuman ikut-ikutan doang gitu kan. Apa gue di dalam komplek. Kadang-kadang jadi pasif gitu, udah masuk grup gitu kan. Yang gue butuhkan yang aktif gitu. Seperti itu Om Tommy. Pas gue lihat punya Om Tommy, aduh bapak-bapak. Udah kagak goes nih. Ada nyusahin nih tanjakan nih. Ternyata bener ya? Ternyata bener. Nyusahin. Dan gue, ini gak nanya lagi gitu kan. Gak nanya lagi, artinya kan memang dia gak butuh gitu kan. Kalau cuman ngarepnya gue ngajak terus udah ikut gabung gitu. Nggak bakal gue ajak seperti itu. Ini gue ngerokok ya? Ini semua ngerokok aja. Bebas. Zona-zona bebas gitu. Nah, terus pengalaman lu gimana nih? Pertama gue aja kalau nggak satu, Jaga Karsa 3 gitu Karsa, ya. Iya, awalnya gue punya teman sepeda nih dekat rumah ya kan. Nah. Lama-lama kebutuhan kali makin nambah gitu ya. Bukan kebutuhan sih, maunya makin banyak sebenarnya ya kan. Maunya makin banyak. Gue ketemu temen disuggestin tuh, coba nih di Jaga Karsa ada nih. Terus gue tanya, IG-nya ada nggak Om? Ada. Gue cek, wah ada nih Genjot Jaga Karsa. Gue lihat dulu dong. Gue lihat, wah kayaknya oke juga nih, masih muda-muda ya. Kesan awalnya gimana tuh? Kayak gue lah, masih muda-muda ya kan. Wah masih muda-muda nih ya kan. Wah kayaknya oke nih. Gue DM lah ya kan. Belaga gila aja kan. Om, kalau gue boleh nggak gue diajak gitu kan. Terus gue tungguin seminggu kok DM gue gak dibales-bales gitu kan. Gue bingung, wah tiba-tiba ada yang nelfon gue ya kan. Lu ninggalin, gue nanya gak sih, ninggalin nomor telepon gak sih? Kan gue suruh tinggalin biasanya DM, terus gue suruh tinggalin nomor telepon gitu. Enggak, akhirnya dibalas DM dulu. Oh, DM. Balas DM, gue tinggalin nomor telepon. Itu masih nunggu lagi tuh. Gue yang minta apa lu nawarin sendiri sih? Enggak, waktu itu di DM tinggalin nomor telepon. Oh, gue suruh tinggalin nomor telepon. Akhirnya gue kasih tuh. Gue pikir langsung ditelepon tuh, nggak taunya butuh 2-3 hari lagi ya kan. Nah ada telepon masuk lah ya kan, gue angkat. Nah ternyata admin GJ nih ya kan awalnya. Gue gak kenal, kata si kawan Om Joni, Om Tobar namanya. Wah yaudah, gue angkat.
Kenalah gue di interview tuh, asli gue di gue interview. nelfon interview lu ya. Nanya-nanya. Gue Iya, lupa ada. iya. Banyak soal yang gue interview. Kayak mau masuk kerja gue bilang. Terus. Ya udah oke. Tawarin lah gimana nih? Mau masuk WAG nggak? Gue bilang ntar dulu deh, ketemu dulu. Gue bilang gitu. Iya, gue bilang. Tahu jawaban gue udah mati. Anjing sombong banget. Gue jarang-jarang nawarin. Dia awas kalau sampai gak goes nih gue. Kan gak enak ya. Gue udah nawarin gitu. Jarang lo gue udah nawarin gitu. Udah belum ketemu, masuk WAG kan rasanya gimana kan? Iya. Belum ada apa ya namanya? Ya belum ketemu lah gitu. Nah, bener juga. gak lama dari situ, kalau nggak salah Sabtunya ya, Sabtu ada tur di Jagakarsa 2. udah Kabarin lah gua mau kabar. sebelumnya ya, semalam sebelumnya kalau nggak salah Ya. gua ngabarin gitu kan. Ya udah oke, gua ikut. Muter-muter, wah asik juga kata gua. Entar dulu. Udah gitu lu telat lagi. Wah, Gue tungguin. Gue paling gimana ya kalau misalnya udah janjian tuh telat, karena kan efeknya kan kemana-mana nih. Yang tadi mau berangkat jam 7. tapi gua baru perasaan bangun. gua nggak gua doang deh. Akhirnya gua nunggu juga. Lu terus telepon, iya baru bangun. Entar dulu satu orang lagi nih nunggu, anak baru gitu kan. Iya, terus dari Kemayoran, kawan. Itu dia duluan justru. Oh Om iya ya, Ikram. duluan ya. Om Ikram. Om Iman juga ya. Om Iman juga. Ya oke lah, pokoknya gua awalnya udah bikin kesalahan gua. Ini nih gue bilang udah telat gitu, udah diingetin dari malam, bangun siang nih, nggak bakal lama nih gue bilang nih jadi tuman nih. Muter aja Jagakarsa ya kan. Part 2 lah ya kan. Nah, sampai di Jalan Polsek Jagakarsa iya. Ya Jagakarsa situ Polsek. Timbul. Timbul ada berhenti di tempat ngopi, baru tuh. Selesainya gimana nih, mau ikut WAG nggak? Gue bilang boleh kalau sekarang ya. Nggak taunya gue bertiga bareng. Masuk tiga-tiganya? Iya, bareng Gue bertiga. tawarin tuh 3 anak baru tuh. Anak baru. Om Ikram, lu sama Om Iman, Iya. di Jakarta Sepeda. Dan lu baru kenalin Om Iman ternyata Jakarta Sepeda kan Iya, di situ. dari Dia situ pas gue tahu. lagi Wah, ngopi. iya bener. Kayaknya lu gue pernah lihat lu di mana ya katanya. Kocak juga sih. Sengaja gue nggak ngomong di Jakarta Sepeda sih Om Iman ya. Karena kan juga apa privasinya dia lah, dia mau seneng-seneng kan. Iya. Nggak mau gue, wah ini digerek sini, ini gerek sini, mungkin dia mau ngerasa nyamannya seperti itu gitu. Nah, udah tuh, terus kemana habis itu kita ya? KM0 bukan sih? KM0, ya KM0. Dengan PD-nya gua ya kan, siap berangkat. Tadi dulu gue pas pertama ngeliat lo di kopi gini, waduh KM0 kayaknya kuat gak nih? Udah tua lagi nih gue. Jalan banget ya kan. Tapi gue lihat sepeda lo keren, ya mengkilap. Mengkilap doang coy. Doang. Nih keren nih sepeda nih. Kepikiran gitu untuk apa? Meletekin. Iya, itu emang Meletekin catnya. Dan itu bagus, Pak. Apik banget gue pengen. Orang kan kalau misalnya rajin gue beda stylannya, gitu kan. Terus sepedanya gitu. ini mah enggak, rajin emang enggak. Iya. Cuma rajin ngoprek doang. Lah masih kayak gitu. Jadi ya kita berangkat janjian ya minggu depan ya, kalau nggak salah. KM0. Kita siapa yang ngajakin ya kita? Oh, acara Volt X. Oh, Volt X, Om Udik. Om Udik, iya. Volt X. Volt X, jalan lah kita ngeramein. Ada Om Dimas, ada lo, ada Om Roberto. Ika, Om Roberto. Gitu Om kan. Bejo ya. Om Bejo juga ikut. Siapa lagi ya? Om Sudi. Sudi ya, Sudi juga. Sudi ada. Nah itu tuh. Wah itu parah tuh. Gue ngawal belakang tuh. Itu Biasa. Kalau ada sumpah. anak baru gue ngawal belakang. Iya untung ya. Kilometer pertama digas terus nih. Baru Kelapa 2. Dari Lenteng nih bro, dari Lenteng ke Kelapa 2 berapa kilo sih ya? Muka gua merah. Jadinya tikum biasa ya di Gardu KFC ya. Iya, Lenteng Di Agung. Gardu KFC kayak Lenteng Agung kumpul di situ. Biasa lah namanya udah biasa goes kan. Kita gas-gas biasa aja gitu kan 20, 25 gitu 20, 25. Nah yang baru-baru Buat ini gue ya, aduh. gue belakang kasihan banget. Hancur deh.
Untung ketolong ya gara-gara Om Udik joknya. Sampai di pasar apa namanya? Cisalak ya? Cisalak. Yang lampu merah. Sebelum Juanda tuh kalau dari Kelapa Dua. Iya, Cisalak. Cisalak ya? Nah, sebelum Juanda. Sebelum. Itu udah berasa loh. Wah itu udah. Napes kayaknya sih pertama. Napes Iya. sih kayak lu ngapan banget loh. Udah adu-aduan. Udah mau kunang-kunang gitu. Gue lihat di depan Om Udik berhenti kan. Iya. Dalam hati gue, alhamdulillah ya kan berhenti Om Udik ya kan. Soalnya yang lain gue udah nggak tahu di mana. Gue ngawal lu kan belakang kan. Iya, tapi berhenti dulu Om Udik nih. Tapi kan kalau misalnya nggak ada Om Udik, gue gengsi lah bro ya kan. Pasti jalan terus ya. Udah gue bilang istirahat aja lo, gue bilangin ke dalam hati Itu gua. Waduh nggak lama di GJ nih, nggak lama nih obat. Begitu berhenti, Om Udik bilang, udah Om istirahat aja. Tau gue pegangan tiang kunang-kunang kan? Kunang-kunang kepala gue. Kenang. Astagfirullahaladzim hati gue. Udah, jalan lagi sampai Cibinong tuh. Begitu sampai Cibinong, gue tuh udah kepikiran. Daripada gue nyusahin, mau pulang lu ya? Cibinong gue puter balik. Ya. Cuman begitu sampai jembatan Cibinong, flyover, gue turun. Ngopi dulu gak sih? Iya, ngopi dulu kan buat gitu. Pas gue turun, pada ngopi dulu kalau nggak salah. Gue nggak kunang-kunang. Wah, akhirnya gue putusin, gue nggak jadi puter balik deh, lanjut aja ya kan. Nah dari situ mulai enak tuh badan. Tapi gue mikir sama perjalanan. Belum nanjak kan? Belum nanjak tuh. Jalan masih lurus kan, jalan dari Bogor. Nanjak cuman kan nggak berasa ya, nggak berasa dilihatnya. Di gue sih mah berasa ya kan. Gue sempet nanya kan, Om ban lu berapa? 27,5 ya. Iya, nanya-nanya. Saya tanya, apa karena gue ban 26? Tapi gue ngeliat Berto, gue tanya, bannya 26. Ini mah bukan ban, bukan ring ban, ini guanya yang masalah ini dalam hati gue gitu kan ya. Wah ini kata gue nih udah. Ban disalahin lu antang kita. Lu enak pakai 27 katanya, gue 26 nih lambat. Gue bilang, gue lihat Om Prom Roberto juga 26 ya. 26. Wah, gue udah tuh, masuklah kita ke Sentul ya. Langsung mulai dulu makan bubur dong kita di Kandang Roda. Ya, kumpul lagi foto-foto sama Voltex gitu. Baru lanjut ya. Lanjut, kita lewat kebun singkong. Iya. Nah di situ gue mulai kebangun tuh semangat gue ketika yang sebelum underpass kita diajak Om Bejo ke kanan kan. Nah itu kan jalanan kayak jalan komplek ya. Jalan komplek. Kita jalan masing-masing gini-gini kan, karena jalannya sepi kan. Di situ tuh gue agak kebangun, wah asik nih. Keren gitu nih, gue merasa keren banget. Asik nih gitu kan. Terus kebun-kebun bukan? Enggak, yang masuk komplek ya? Iya, yang jalan yang lebar tuh sebelum masuk ke yang pinggir tol itu, kecil kan. Terus gue di samping Berto. Dia kan sepedanya asik ya, bawa speaker. Lagunya tuh satu sama gue, satu frekuensi ya kan. Lagu-lagu lawas, blues, rock and roll gitu. Wah, asik banget kata gue ini ya. Gitu kan. Terus tuh jalan. Pas setelah masuk Sentul kanan terus ke kiri, tanjakan pertama kan. Iya. Wah, chaos gua. Gua chaos di situ. Dari situ di Ion si Om Ika turun. Iya. Loading kan, dia ada loading. Nah, itu gua enggak. Lu pada jalan duluan. Gua nungguin Om Ika dulu gitu kan. Dianterin, sama juga nih masih baru nih, kuat gak ini ya. Padahal loading kan. Udah ini urusan Om Udik dah, nganter deh. Iya. Om Ika kan. Emang kalau nggak salah Om Udik dari bawah udah ngomong deh. Ngawal lu sama si ini deh, Om Dimas. Dimas. Om Iman juga masih melewat. Iya. Masih dorong, pakai seli dia kan. Kagak ngaruh sebenarnya sih. Nggak ngaruh ya. Wah kocak sih emang gua kalau inget itu udah tuh. Terus nanjak pas di tanjakan pertama tuh ya, Tolongan terus naik, terus atas Indomaret kita istirahat kan. Itu tanjakan pertama panjang kan. Nah, tanya panjang tuh gue di belakang, gue ngawal Om Ika kalau nggak salah deh. Iya, terus ngawal di belakang, ikutin inian. Terus lu pada di depan pada berhenti di Indomaret kan, regroup lagi di Indomaret gitu kan. Pada mau minum dulu isi botol, pada mau segala macem. Ada isi air gitu, habis itu lanjut lagi deh tuh. Nah itu gue udah mikir lagi di situ tuh, habis tanjakan tinggi tuh, ada yang tinggi tuh. Yang gue istirahat panas banget, udah mulai panas tuh. Kata gue gini, aduh.
Gue nanya kan, ini masih jauh, ya kan? Gue yakin ini tanjakan orang pada teriak tanjakan pertama lagi. Kata gue, kacau nih, kan? Kacau nih bener nih. Yang di istirahat di pinggiran tuh si Om Dimas juga, Om Dimas, lu pada ngumpul tuh Om Ika yang gue foto-fotoin tuh. Sebelum Bukit Pelangi. Sebelum Bukit Pelangi. Udah temalis itu semua tuh. Udah, mau siapa yang ngeluarin tisu tuh? Om Dimas ya? Om Dimas pakai tisu ya? Jagoan pakai tisu. Iya, pakai tisu, foto-fotoin itu. Terus nanjak lagi, berhenti lagi dekat Bukit Pelangi kan ngopi. Gue ngopi di situ tuh, ada Om Bejo juga situ juga. Iya, kan. Roberto pada buka baju kan. Akhirnya sampai Panas situ Bukit Pelangi kan? Iya, Bukit Pelangi pada ngopi dulu. Nah, sampai Bukit Pelangi tuh gue agak mulai semangat tuh. Karena gue baru kali itu sepedaan jauh dan pas yang di warung perempatan pertigaan Bukit Pelangi tuh view-nya asik kayaknya. Nah, ya kan? Gila gue udah setinggi ini ya gitu. Nggak mikir gue. Gue masih kebayang aja yang tadi tanjakan-tanjakan yang sebelum ya kan. Untung pas tengah kan gue berhenti lagi tuh yang pas warung kelapa. Oh iya warung kelapa gue sama isi air juga om kan. dari Voltex kan. Di situ abis lah kita berkelakar tuh ya kan. Lawak dah, ngomong loadingan lah. Iya inilah itulah katanya baru pada nonton bola semalam begadang. Gue pikir gila gokil juga ya. Baru tidur jam 2 jam 3 jalan terus pada lewat. Untung masih jalur sini, coba kalau lewat yang mana? Bojong Koneng. Gini semua. Gue dalam hati cuma dengerin, berarti masih untung ya ini adalah tapi udah begini kondisi gue. Udah lanjut tuh, sampailah baru Bukit Pelangi tuh. Sebat ngopi. Ada kali tuh setengah jam sejam kali. Iya, ada lama. Ada lama. Gue inget tuh Om Ika tuh lagi pakai tisu. Nah, anak Voltex juga nyobain juga tuh pakai tisu gitu kan. Nah, itu salah satu fungsi sebenarnya tisu magic. Buat menghibur doang, biar pede. Padahal mah kagak ngaruh. Ada yang mempan, ada yang enggak sih sebenarnya. Itu kan obat bius. Buat itu pengalaman pertama tuh. Pengalaman pertama tuh. Panas, sumpah panas tuh. Itu gue udah panas banget itu. Akhirnya gue duluan itu. Gue duluan deh, gak bisa nungguin. Nah lu, gue lihat abis dari Bukit Pelangi tuh ngacir bener loh tuh. Pas set kayak udah ritmenya udah dapet kayaknya tuh. Apa diajarin apa gimana tuh? Udah dapet ritme gue tuh. Om Bejo tuh. Terakhir dikit lagi nyampe, lu kan Bukit Pelangi sempet ngobrol sebentar. Kalau nggak salah kata Om Bejo, udah lu ikutin gua di belakang gitu kan. Gua ikutin. Waktu itu kan gear depan gua masih standar ya. 28, 38, 48. Gue inget banget kata Om Bejo, ini bukan spek nanjak nih tadi gitu kan. Padahal bukan ya? Hah? Bukan spek nanjak. Padahal belakang gue 1140. Gitu kan. Tapi mungkin karena paling kecilnya 28 kali ya. Nah, emang gue pakai nanjak pas di situ gue ikutin enak sih, maksudnya gini ketika bukannya 22 depannya? Enggak, 28 awalnya. 28. Oh. Ketika sekarang ganti 22? 22. Pantes ngacir sekarang. Tapi kan 36, Om. 36. Yang gede 36. Yang sebelumnya kan 40 belakangnya, sprocket ya. Sekarang 1136. Oh, 1136. Gengsi dikit kalau sekarang. Pakai 1140 tuh dicengin lagi ya kan. Udah. Tapi depan kan gue masih 3. Masih menganut jadul kan, 3 speed kan. Sekarang kan kayak lu ya kan 2 single ya kan. Ya, gue masih biarin deh 3 deh. Dan tuh kadang-kadang gini gue ritme sama nih, tapi gue kayak mau ngeduluin. Tapi emang kata orang tua suruh ikutin ya gue ikutin dong. Dapet lah di situ gue poinnya. Intinya sabar. Nggak pengen buru-buru. Iya, akhirnya gue ikutin ritme sepeda gue. Tapi konyol ya, gue stop berhenti karena gue nggak tahu KM0 di mana, di warung belakang KM0 gue berhenti. Sebelum ya? Pas KM0 begini kan? Sudut, di sini kan warung yang kita berhenti ngejahe. Di belakang warung itu gue berhenti. Lewatlah Om Bejo. Set. Ngapain lu berhenti di sini? Itu udah sampai depan. Lewat Om Sudi. Om itu udah sampai di depan. Gue bodoh. Iya, lu ini warung, lu deret lu sebelah sini kan. Padahal di sana udah
pertigaan kan. 15 meter lagi. Iya, yang makanya gue bilang tuh dikit lagi. Iya. Kapan gue bilang mati nih. Karena kalau gue ngeri jantung. Bapak-bapak. Gue nggak jawab. Bodoh amat, ntar aja gue capek. Udah kuyuk banget itu. Itu gue dapet poin di situ. Udah. Oke lah udah. Pikir gue pulang enak ya. Wah, pulangnya. Ngacir semua. Wah, kaki gua udah sakit ya kan. Udah gitu yang feeling awal gua pulang lewat Jalan Raya Bogor tinggal lurus ya kan. Kita muter lewat Pakansari. Iya, diajak muter sama Bejo gila. Wah, itu jauh diajak muter gitu, jauh banget. Akhirnya gua terakhir kan. Ya gua ketinggalan nggak bisa ngebut gua. Iya, kenceng banget. Itu Dimas Om Dimas, Om Berto. Udah kayak apaan tahu. Kalau bilang udah pada kayak kesetan, nanjak udah pada cupu. Gila, turun suhu semua. Jago turunan. Gue ditinggal, nggak lupa kali gue yang ngawal pas nanjak. Wah, Om Udik ini ya nama Om Ika. Ludi. Karena kan joknya kan rusak. Ya, kan, seat post-nya waktu itu ya turun ya. Akhirnya ganti pakai alloy lagi kan, dari karbon. Nah itu gue ketinggalan terakhir tuh, gue beres-beres dulu udah pada ngebut semua. Biasa lah nunggu di bawah, terus nyambung lagi gitu. Makan es krim dulu ya. Durian. Gue sempat gue rekam tuh di Pakansari tuh, ini orang gila semua. Gila nih, liatin gue ditinggal, gila gue bilang, gue kagak tahu jalanan sini nih belum. Gue sama, untung ada lo. Gue lihat, lu sama gue ya? Iya. Terakhir. Oh gitu. Iya, bener. Gue di belakang ngawal ini nih, Om Tommy. Gue bilang mudah-mudahan kagak kapok ngikut GJ gue. Wah, udah tuh. Habis itu gue 3 hari apa 4 hari itu. Pada remuk ya, habis digubugin ya. Waduh, kaki gue bangun besoknya kan malam tidur ya gitu ya. Pagi gue coba gerakin kaki gue bangun tidur. Waduh, kacau nih gue. Wah, kaki gue nggak bisa gerak, berat banget semuanya ya kan. Sini awas deh, sini. Bangun pelan-pelan ya kan, baru jalan. Abis itu darah udah ngalir kali ya, udah mulai enak jalan, udah biasa lagi. Tapi emang dari situ gue nggak langsung berhenti. Hari Rabunya gue muter jarak 10 kilo. Biar nggak terlalu gitu kaki ya, pelemasan lah ya. Iya, udah makanya lama-lama akhirnya kedagian lah kita ya. Lagi lu ngajakin lagi. Gue pikir kapok. Yang kapok Om Dimas. Kamu nanjak. Kan dia habis operasi dia kaki. Iya, bagus lah. Jadi ada tim Dalkotan ya kan GJ. Tim racing lah, emang dari awal kan racing dia. Racing. Ya kan? Jata racing. Joki racing ya. Nah itu habis itu terakhir Om Berto ketemu di situ tuh. Gue gue lagi sama dia tuh. Terakhir gue sama Om Berto tuh ke Mangade tuh. Mangade Puncak. Yang gue Dalkotan nggak bisa ikut. Gile. Ya kesan gue sih di GJ asik lah, maksudnya. Piaraan lo, curut. Wis tadi curut. Terus kesan lo gimana tuh di GJ? Kesan gue di GJ, yang jelas kita nggak pernah ngomongin sepeda. Iya. Itu yang gue bingung. Anak sepeda nggak pernah ngomongin sepeda. Ngomonginnya kemana? Besok kemana? Nyiapin sepeda masing-masing. Iya. Besok kemana? Nggak ada yang peduli sepedanya masing-masing tuh ya kan. Maksudnya gue nggak pernah nanya, ini nggak pernah nanya. Tapi gue tahu masing-masing pada yang prepare sendiri. Iya. Nggak ngomong-ngomong kalau ada yang baru. Atau hari H-nya nyampe, udah ganti stang. Ya bro, udah ganti sproket. Ban 27,5. Gue bilang nih. Dan itu gue alamin, gue juga begitu juga. Kalau mau kemana-mana gue ke bengkel dulu ganti-ganti. Tapi emang lebih asik gitu sih. Kita ribut bersepedanya. Bukan ribut sepedanya gitu kan. Capeknya itu yang kita cari sih. Capeknya enak. Jadi emang bersepeda tuh di atas 50 kilo tuh candu emang kalau kata gua. Iya. Keluar. Ininya keluar, apa namanya? Endorfinnya keluar. Bahagianya tuh nggak hilang seminggu.
Apalagi udah foto-foto sama dokumen. Di save, diputer lagi buat ngakak, bahan ngakak itu. Iya. Gila, gue secapek itu, segila itu. Ngapain kadang-kadang. Tapi enak gitu, besok lagi kemana lagi ya? Iya, asik. Apalagi tempat-tempatnya juga nggak yang itu-itu aja kan. Beda terus. Itu salah satu trik supaya kita nggak bosan. Kebetulan juga gue orangnya bosenan. Apalagi kalau misalnya satu tempat udah pernah, cari yang belum. Besok rutenya ke utara, ganti lagi besok ke selatan, besok ke barat, ke timur gitu. Nah kalau udah suhu udah pro tuh rata-rata itu aja udah, itu aja tempatnya, nanjaknya di situ aja. Karena memang yang dicari adalah ininya apa namanya, ada yang dicari ya buat ngolah tubuh gitu. Kayak misalkan AT tuh gua harus capek dengan menit berapa, nah itu udah yang dicari, itulah target lah. Target, kita nggak pakai target, kita asal seneng aja, endorfin keluar udah kelar, pulang kita. Ya, pokoknya gitu. minimal 4 kali aja, 3 kali aja lah ya. Minimal visanya keluar lah ya. Gue 3 kali ajan minimal. Terus ya, gara-gara siapa sih sampai malam mulu ya gitu ya? Ya emang rata-rata yang di atas 50 udah pasti malam sih. Jarak tempuhnya sih kalau menurut gue. Kita santai. Dan santai nggak ngejar. Ngopi, ya kan? Capek ya ngopi, berhenti. Gitu. Udah jam 12 ya waktunya sholat. Gitu. Asar udah sholat, berhenti lagi, maghrib, berhenti lagi, malam udah jadwalnya jam 7 makan malam, ya udah kita tungguin makan dulu. Biasanya malam kita makan nasi goreng, mie rebus gitu kan. Yang murah-murah aja, meriah. Kadang-kadang juga itu sate, vibes-nya gitu. Di GJ yang gue bikin nyaman. Enak, ada waktunya. Gitu waktunya gue istirahat, sholat, ya kan? Ya, yang selalu mudah-mudahan sih nggak ada kendala ya, kayak misalnya ban bocor itu udah makan waktu kita sih sebenarnya. Tapi selama ini minim kendala sih, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah, gue mah selalu berangkat selalu doain yang sampai bocor atau apa itu lumayan sejam 2 jam sih ada itu kemakan gitu kan. Biasalah izinnya susah juga kan, pulangnya juga harus cepet gitu. Oh, izinnya susah? Enggak, gue jauh-jauh hari udah izin. Siapa yang susah? Kalau susah mah gue nggak goes. Nih ada curcol dikit gitu dengerin nih. Kalau susah kita nggak goes, pasti istirahat aja di rumah. Pasti gampang kok, bisa mah. Oh, masih gampang ya? Gampang. Gitu. Tapi besokannya tuh kita kemana lagi gitu kan? Nah, itu apalagi kita lagi sejak ketemu Om Tommy nih, yang ternyata juga tukang kompor juga gitu. Gue enaknya sama Om Tommy gitu kan. Hayu tukang aja. Tukang kompor Yotista. Yotista. Kompor cawang tuh. Hayu aja gitu kan. Kemana ini? Tom, hayu gitu. Jadi lama-lama demen nyuruk ya sekarang gitu. Nyuruk kita. Ke Curug, mandi. Tadi pertama-tama di mana gitu ya? New Putri Pelangi. Putri Pelangi ya? Ya, penutupan akhir tahun. Akhir tahun. Itu nanjak juga tuh. Nah, sejak itu ya udah di Januari, Februari kita jadwalin pasti ada mandi-mandinya. Terus udah gitu udah mulai rutin bawa kompor ya. Ya, kompor. Nah, ketemu. Kadang masak. Ya, masak. Ini enak banget gitu. Ngopi. Tadinya sih kita nggak bawa, kita ngopi di warung. Lama-lama ketika kita ke suatu tempat ataupun pas lagi istirahat di masjid, jauh dari warung itu kepikiran tuh, aduh kenapa kita nggak bawa kompor aja, duduk ini, air udah tinggal ambil aja di masjid gitu kan, yang bersih gitu. Akhirnya sejak itu ya udah bawa aja. Nah, ketemu lagi nih namanya goesin. Wah, iya tuh anak-anak goesin tuh. Munculnya kawanan liar ya itu tuh kita pas belum kawanan liar tuh. Dan donor darah, kita mau goes bareng ke Lui Pengaduan. Oh, dari situ kan. Iya, cuman gue nggak bisa ikut karena kan waktu itu kan dadakan. Dari situ bikin grup. Gue bilang juga, nih grup jangan dipisahin nih. Gue bilang jangan dibubarin. Tadi awalnya kan bikin grup bubar. Nah, gue bilang ini jadi ajang komunikasi kita antar komunitas aja. Jadi kita jadi satu grup. Ya udah masuknya di situ. Nanti kita bikin planning apa kita jalan bareng gitu. Iya.
muncul lah tuh ketika perjalanan, siapa sih yang nyebutin ya, anak gue sini ya, ini kawanan liar ini. Om Widi apa ya? Iya. Ya kawanan liar lah tuh ya kan. Anak Goesin. Ada apa namanya? Gue piknik ya? Gue piknik. Ya. Nah dari situ pokoknya gue bilang jangan di inian, ini bisa jangan dibubarin karena kan chemistry-nya itu udah ada gitu. Terus lintas juga. Lintas komunitas juga. Dan idenya kita yang ada di kita nggak ada di dia, ada dia nggak ada di kita. Yeah. Nah itu dia kayak seperti itu. Dan dari kalau nggak salah sih kita pas ke yang ke Curug Putri Pelangi tuh. Nah itu kan sebelumnya itu kan ke donor darah dulu. Nah di situ ketemu macam-macam komunitas kan di situ kan yang di Depok. Udah masukin aja nih kayak Om Jo dari ini Sally Depok masuk aja gitu. Jadi ada komunikasi di situ gitu bilang gitu. Kalau mau ikut silahkan nih anak-anak lagi rencana mau ke Curug nih. Nah dari situ ya udah jangan dibubarin nih gitu. Ini enak kayaknya nih. Nah, tadi gue beli buat cemilan. Jangan dibubarin nih, bagus nih. Chemistry kita udah nyatu nih, udah dapet nih kayak gini nih. Mulailah banyak udah 40 kali ya. Karena juga yang masuk GJ gue masukin situ juga gitu. Karena gue bilang karena pas ketika udah masuk itu biar kenal pahitnya dulu sih sebenarnya. Pahitnya dulu karena udah berapa yang gue masukin ke GJ tiba-tiba jadi vakum. Jadi apa pasif gitu kan. Kita kan juga kadang nggak tahu maunya apa gitu kan. Mungkin mau silaturahminya nggak apa-apa, nggak masalah gitu kan. Cuman kadang-kadang kalau misal pasif perasaan kita jadi gimana gitu ya kan. Udah kalau misal sekarang kalau misalnya mau masuk yang register ke apa minta join, udah join aja dulu ke kawanan liar. Nah nanti kan biar tahu dulu gitu kegiatan kita karena lebih banyak kegiatan di kawanan liar karena memang aktif ya, orangnya aktif memang di situ kumpulan orang-orang gue Jakarta Depok gitu. Jadi ide-ide itu terkumpul di situ gitu kan. Nggak sibuk berorganisasi. Oh ini organisasi ini ketuanya siapa, nggak ada. Tapi situ. Yang dari di luar komunitas juga ada beberapa kan, kayak Om Atriadi. Iya. Masuk. Ya. Banyak kan yang ini juga yang apa? Yang solo goes gitu. Yang gak gabung komunitas. Karena ketika gue mau masukin, gue salah satu yang banyak juga yang masukin ke kawanan liar. Gue tanya dulu, lo ikut komunitas mana gitu kan. Jadi kan gue ternyata si A kenal si B atau karakter komunitasnya gue tahu gitu. Minimal gue tahu, gue bisa lihat IG-nya, gue bisa lihat Facebook-nya, pelajarin dulu gitu. Oh ya udah boleh silakan masuk gitu. Nah seperti itu sih, menjaga kenyamanan aja teman-teman di situ. Apalagi kalau misalnya, wih gue suka nih kesini mau ikut, ya udah silakan masukin aja dulu kawanan liar. Di situ ntar ide-ide udah mulai ngusulin kesini dong, kesini dong gitu kan. Ya, bebas siapa yang ngusulin deh. Bebas aja di situ. Ini bukannya berarti GJ pecah belah gitu. Enggak. Terus ada namanya Tobar Cycling, nggak ada kayak gitu. Tobar Cycling, Tobar Cycling itu memisahkan supaya GJ itu berdiri sendiri gitu kan. Karena awalnya memang gue bikin GJ gitu. Jadi orang menganggapnya GJ adalah gue adalah GJ gitu. Nah karena ini mereka GJ itu maunya sudah pengen. Kemarin keuntung bukannya announcement Tobar Cycling. Nah, Tobar Cycling tuh pribadi lah kayak misalnya Tommy gitu kan. Gue kan soalnya kalau misalnya gue ini tetap ada gue di sini, orang tuh anggapnya itu gue karena ini kan Genjot Jagakarsa kan udah komunitas. Jadi juga gue nggak mau dengar, oh ini kan komunitas, jangan mutusin sendiri dong. Oh iya. Iya. Dan juga termasuk salah satu buat ngerem. Karena kan dikit-dikit upload. Nah, ini gue rem di Tobar Cycling gitu. Gue rem di situ. Kadang gue save di sini karena ini kebanyakan. Belum lagi ada yang tag dari komunitas lain. Iya, oke gitu. Sih. Nah, gue rem di sini nih. Ibaratnya kayak waduk limpah ruah lah. Iya.
Kalau misalnya arusnya lagi banyak, foto lagi banyak, gue tahan di sini. Nah, ini pilih yang terbaik gitu. Nah, teman-teman juga kalau misalnya mau diposting di sini juga kasih yang paling bagus gitu kan. Terus bilang kalau misalnya gue selalu ingetin, lu kalau nggak mau diposting ya silahkan jangan bilang aja, oh enggak dong take down gitu, take down kan ini kan privasi semuanya kan. Cuman kalau misalnya yang bagus ya gue posting di sini gitu. Kalau yang jelek ya posting di Tobar kayak gitu. Emang kalau menurut gue bersepeda itu nggak boleh kaku ya, dalam artian kadang kita butuh input baru, orang baru biar semangatnya tuh kayak hilang-hilang gitu. Iya, biasa kalau gue kadang lagi, aduh males deh, udah kesini lagi nggak ada ide atau apa, tiba-tiba ada yang, gue join dong, gila loh, ada perasaan gimana? Gue lagi down banget nih, kok lu gue mau join kayak gitu kan? Itu maksud gue. Kayaknya, oh lu semangat ya, udah gue tadinya males-malesan tiba-tiba, ya udah deh gue lagi deh gitu kan, karena kenapa? Gue berangkat dari itu, dari dulu yang gue pengen join ditolak di mana-mana gitu kan. Oh nggak bisa, ini klub khusus ini klub khusus ini, atau harus ada bayaran iuran kalau nggak goes kena ban. Nah itu gue pengalaman seperti itu yang bikin, oh iya gue jangan sampai kayak seperti itu gitu. Makanya gue bilang kalau misalnya join ya udah gue berusaha untuk mengerti gitu kan. Oh lo anak baru, terus lu maunya gue kemana, silakan gitu. Gue juga nggak maksa, lu harus ikut gue ke sini. Ikut gue ke sini. Nah, itu gue nggak maksa gitu. Lu mau ikut sana silakan, lu mau ikut ke sini silakan, tapi gue selalu info, gue mau ke sini ya gitu. Nah, tapi itu gue suka caranya kita gitu, maksudnya gini. Kalau ada ngajuin nih, kan beberapa ngajuin kan. Sini, pasti ada tandingan kan. Gue misalnya ngajuin, tok sini yuk. Lo Om Tobar ngajuin, Widi ngajuin, anak Boysin ngajuin ya kan. Nanti tinggal kita mix kan. Wah ternyata Sabtu ini gua nggak bisa, ini nggak bisa nih. Oh yaudah yang kesini aja deh, yang paling deket ya, gitu kan. Pilih suara terbanyak. Terus abis itu harus ada yang ngalah juga. Kita bikin list. Nah dari situ kelihatan tuh siapa bebasannya. yang mau Ayo ngelis. Ya nggak apa-apa, kita nggak tanyain kok lu nggak ngikut kok ini gitu kan. Nggak akan kita tanyain juga gitu, lu nggak ini, lu harus ikut, nggak usah. Nah itu enak. Nggak bisa, nggak apa-apa gitu kan. Pokoknya pada hari H kita berangkat, jam segitu berangkat, ya kita seru senang-senang bareng aja gitu kan. Sebenarnya kalau menurut gue list itu cuman buat ketika kita sampai di Tikum, siapa yang kurang gitu siapa aja yang kan. belum datang, Iya, yang belum datang siapa nih gitu. Iya. Kadang-kadang malah melebihi kan. Nah, di luar list. Ada yang nggak pernah list datang. Tapi kemarin yang untung Jawa tuh terbanyak sih, sampai 18. Biasanya kita 10, 12, 13 lah, mentok 13. Kalau gue bilang sih yang paling rajin tuh. Itu momen yang gue nggak bisa ikut ya. Aduh, gue ceritain. Gue kalau ceritain lu akan sedih lah. Keren tuh, paling nggak enak tuh kalau udah nggak ikut di tag. Itu nyakitin. Kok di tag gitu, aduh. Tiba-tiba nggak mau ngelihat jadi ngelihat nah, gitu kan. Udah pasti kan ya. Akhirnya gue dengan berbesar hati setiap naik gue like. Naik gue like. Gitu Om Tom. Bener pengalaman pertama di 2023 itu pengalaman GJ sama kawan yang pertama kali yang namanya ke pantai. Pantai, ya kita nggak pernah tuh. Pernah yang pick 2 tuh pernah. Cuman iya. 5 orang, 6 orang gitu kan. Dan itu rata-rata pada ngeluh panas. Gitu. Dan udah ngancem gue nggak mau kesini lagi, panas. Tapi ketika list keluar tujuannya Untung Jawa dan foto-fotonya, videonya ternyata bagus dan udah ada yang orang yang pernah itu jadi motivasi gitu. Iya, oh pasti. Dia bisa nih, bukannya bisa kita nyaingin ya. Iya. Dia aja bisa. Gue juga mau ngerasain lah kesana gitu, bukan nyaingin, bukan gitu kan. Dan kadang-kadang gue juga jangan lupa loh, kita tuh masing-masing survei dari mulai cari-cari di YouTube, IG, mulai tanya-tanya yang orang yang udah pernah. Terima kasih yang udah kasih info ke Untung Jawa ya teman-teman. Tapi kalimat yang tadi tuh, gue juga pengen. remet mesti. Iya remet lah. Tapi nggak tahu kapan. Tapi nggak tahu kapan. Biasanya setahun sekali baru gue remet. Gitu. Karena cari sesuatu yang baru gitu dulu lah. Udah pasti beda gitu. Lu berangkat hari ini sama teman yang sama gitu ya, ke tempat yang sama, udah pasti rasanya beda gitu.
nggak mungkin, namanya tempat baru kan. Have vibe-nya juga beda gitu beda. kan. Wah, kita goes ke turun naik perahu, cekakak sih. Sepanjang jalan gue ketawa aja deh, udah seneng banget gue. Asli sumpah, itu pengalaman pertama, nggak nyangka gue sampai ke Pasir Putih gitu. Ke pantai bawa sepeda gue nih yang biasa gue ke kotaan, bisa gue naikin ke kapal. Itu sih pengalaman. Dan itu gue memang udah ngincer dari dulu tuh nyari ke pulau, ke pantai kemana ya paling. Tapi yang gue suka nih, pas gue lihat secara goesnya dapet 100 kilo lebih. Nah, fondo dapet. Bolak-balik 120-an ya? Iya. Nggak cuman lo naik kapal sampai di pulaunya, goes cuma di pulaunya, enggak gitu. Enggak. Maksud gue asiknya di situ. Fondonya dapet. Ya. Terus udah gitu kita makanan bawa kompor. Ya udah kayak pikniknya dapet. Iya, semuanya dapet. Dari main banana boat dapet, main di pasir dapet, main di dermaga dapet, ada yang bawa drone dapet, terus main di hutan bakau dapet, nyasar pun dapet, nyasarnya dapet. Itu enaknya lintas komunitas gitu. Tuh. Nah, ya. Dan kita udah nggak pusing-pusing pengen ngatur. Kalau misalnya gue sih nggak ada, terus terang sih nggak kepengen ngatur. Lu harus ikut begini, lu harus begini, nggak main. Jalan begitu aja. Gue sering ngimbangin gitu. Lu mau kemana, gue ikut deh. Gitu. Daripada gue yang bikin, terus lu nggak datang nanti guenya jadi nggak enakan gitu. Mendingan lu bikin, gue ikut gitu. Iya. Pokoknya kita bikin seru aja gitu. Lu mau kemana ya gue temenin gitu. Tapi masing-masing punya kendala lah, waktu segala macam kan, kegiatan seperti itu. Pokoknya seru lah, ikut GJ seru nggak? Masuk dulu kawan liar, udah lulus boleh masuk GJ. Didik dulu sama dia. Soalnya kenapa ngadepin dia susah. Susah diatur kalau nggak bisa diatur, dan emang nggak bisa diatur, namanya liar gitu kan. Jangan kita ikutin lah. aja, karena hobi masing-masing orang tuh beda. Gitu kan. Terus juga yang disukanya juga beda, motivasinya juga beda, gitu kan. Bener kan, ada yang suka curug, ada yang suka jauh, ada yang suka nanjak, ada yang suka pantai, ada yang suka yang dingin, ada yang suka yang panas, ada yang cuman makan-makan doang gitu. Tapi kita jangan takut, semua diakomodir. Iya, lu mau kemana kita ikut, jangan sakit hati gitu kan. Kita aja ikut, kadang-kadang kita tawarin juga mau ikut ini nggak komunitas, bukannya kita nolak gitu, kadang-kadang memang waktunya nggak bisa. Terus memang kadang-kadang kita udah punya jadwal, udah punya list gitu kan. Sebenarnya kalau nggak ada waktu, kadang-kadang gue juga ikut. Kadang-kadang ke saya di Depok, karena kenapa ngerasain mungkin gue nggak bisa dapetin di kawanan liar atau di GJ untuk makan-makan ngumpul gitu, gue ke saya di Depok, gue ikut, gue terus ke mana lagi ya, kadang sendiri gitu kan. Tapi gue kabarin sih, gue mau sendiri, siapa yang mau ikut silakan gitu. Itu. Nah, Om Tommy gimana nih? Kita akhirin aja deh. Udah yang penting juga. Apapun sepedanya nggak ngaruh. Kalau mau gue sama gue aja udah. Mau sepedanya apa juga sikat. Yang penting berani coba dulu, jangan takut jauh. Yang penting visa panjangin aja gitu. Jalan aja dulu gitu kan. Kalau kuat ikut, enggak ya. Buat yang harus ngurus visa, kalau yang buat enggak sih yang sikat. Enggak, bos mah bebas, enggak apa-apa. Kadang-kadang izinnya itu yang susah, ada berapa orang juga susah izinnya, atau juga sama pekerjaannya. Ya Om Tojil kan berat di pekerjaan, kadang-kadang Sabtu Minggu masuk gitu, padahal dia suka nanjak kayak gitu. Iya, terakhir ke Curug aja itu pulang duluan Om Tojil. Kita nyoba ke Curug lagi deh sih, kalau udah ada airnya banyak tuh, yang Sukamantri. Sukamantri coba lagi, enak loh, ke hutan pinusnya keren. Apalagi jalan udah bagus. Kalau gue dulu gue dorong, karena kan jalannya masih batu, kan udah bagus. Sikat. Kalau lu suka konten ini, like, komen. Kalau enggak kita nggak terusin. Kalau suka ya tetap sih kita lanjutin sih. Emang demennya kita ngobrol. Jadi kalau nggak goes ya kita ngobrol gini. Pulang kantor gua main kesini, minum jahe gitu kan. Kalau ngopi di kantor udah. Ya karena ngobrol-ngobrol aja. Ini karena dekat rumahnya gitu. Jadi nggak jauh. Udah kalau bos kan nggak kemana-mana. Tuh.
Amin. Amin. Ya Allah. Kalau kita kan kloco lah. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, Subscribe. Share dong. Share juga buat teman-teman. Kalau mau gabung kawanan liar, oke. Kalau nggak suka ya nggak apa-apa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye. Kita pulang udah malam. Dadah.